Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 2 September 2021. Pada edisi ini gua akan nge-review nih IHSG apa yang terjadi pada perdagangan bursa hari ini tanggal 2 September 2021 dan kira-kira emiten apa yang menarik untuk dilakukan trading intraday atau trading scalping atau trading copetmologi pada perdagangan esok hari tanggal 3 September 2021. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, gue bakal nemenin lu semua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Review IHSG dan analis teknikal harian tanggal 2 September 2021 by Seni Pasar Modal. Dalam hal ini gue, Fajar Sidik. Yuk. Pergerakan indeks harian saat ini mayoritas sebenarnya hijau royo. Tapi IHSG koreksi tipis banget di 0,26%. Tapi yang lainnya overall mengalami kenaikan yang cukup ya hijau lah ya dibanding IHSG, di mana biasanya LQ45 dan Kompas 100 itu harusnya sejalan sama IHSG yaitu composite, tapi dalam hal ini berbeda justru, di mana LQ45 mengalami kenaikan 0,27%, Kompas 100 mengalami kenaikan 0,10%. Di mana di sini yang jaya raya itu adalah salah satunya di SM Infra 18 sebanyak 0,49%. Dan ada yang minus tentunya, itu ada ISI, Islamic Index Syariah, ada Infobank 15, IDX MSC Com gitu. Lalu selanjutnya adalah top gainers dan top loser pada perdagangan bursa tanggal 2 September 2021. Yaitu ada beberapa emiten yang mengalami arah auto reject atas, diantaranya adalah IELS, Icon, TNCA, Tiva. Itu adalah emiten-emiten yang mengalami auto reject atas, dan feeling gua ya IELS ini akan melanjutkan auto reject atasnya di esok harinya. Ini sense gua aja gitu. Bisa benar bisa enggak. We will see ya. Nanti di review hari Jumat akan gua bahas. Oke, lanjutnya di sini yang menarik adalah SWOT. SWOT akan bangkit dari kubur, mengalami kenaikan hingga 22,22%. In fundamental we trust. Sampai detik ini pun gue masih percaya SWOT merupakan salah satu perusahaan yang dengan istilahnya memiliki economic mood yang sangat-sangat bagus gitu ya. Karena kenapa? Dia berafiliasi atau berhubungan dengan yang namanya Sril gitu. But we will see. Banyak yang khususnya ahli fundamental nggak percaya terhadap hal tersebut gitu. Lalu lanjut port mengalami kenaikan 16,82%. Namanya gainers selalu ada loser. Loser yaitu adalah emiten-emiten gorengan tentunya. Yaitu ada HISE, BGLI, PRDA, INPS, Super, dan Fish. Dan ini adalah pergerakan IHSG dalam sehari. Lihat ini pembukaannya. Secara pembukaan hingga penutupan, iya bisa dibilang flat cenderung turun gitu ya. Tidak ada perlawanan yang signifikan ya yang pada perdagangan IHSG hari ini. Karena kenapa? Karena nggak ada berita-berita yang menggemparkan atau pesanan-pesanan yang luar biasa gitu. Jadi overall masih menurunkan tren turun. Seperti yang udah gue bilang kemarin bahwa bulan September adalah bulannya koreksi. Be careful untuk menahan suatu take profit terlalu lama. Saran gua yang terbaik adalah kalau udah hijau silahkan take profit gitu. Kalaupun take profit itu jangan lebih dari 5%. Dari 5% itu untung. 2% aja udah bagus banget itu 2-3%. Setelah 2-3% udah kabur dari bursa. Nggak usah buka-buka lagi. Itu saran dari gua ya. Dan ini adalah top net foreign buy dan net foreign sell pada perdagangan hari ini. Lihat di top net foreign buy ada real
Nickel, IPTV, Agro, Bukalapak di koleksi sama-masing, ada BEB, Telkom, dan BBTN. Sedangkan top net foreign sale ada Friend, Tower, Bull, Elsa, Antam, Zing, Mari, and Mesin. Bisa dilihat di sini rata-rata adalah saham blue chip ya, yang dikumpulkan oleh asing. Kita bisa lihat itu ada Agro, ada Telkom, ada BBTN. Dan saham second liner kita bisa lihat di situ ada BEP, lalu ada IPTV, ya bisa dibilang third liner sih sebenarnya gitu. Sedangkan yang dijual itu ada Tower, Bull, Elsa, Antam, Zing. Itu adalah saham-saham second liner dan first liner. Jadi di sini kita harus jeli maksud kenapa si asing ngejual, masuk asing beli. Itu kenapa? Untuk memprediksi apa yang terjadi pada windress ke depan. Windress itu apa? Window dressing. Apa itu window dressing? Window dressing adalah salah satu event, salah satu anomali, salah satu kejadian, satu adat istiadat di saham, di bursa pasar modal Indonesia, di mana tanpa apa ya bisa dibilang mayoritas saham-saham akan mengalami kenaikan atau istilahnya masa panen untuk para trader, itu mudahnya gitu. Lalu pom-pom news setelah bursa tutup yaitu adalah PUBG, cuma satu. Jadi ini bisa menggambarkan kalau pom-pom newsnya cuma satu dan ini PUBG sekelas third liner maybe, itu menggambarkan bahwa IHSG besok lebih akan koreksi lebih dari 0,20%. Be careful. PUBG pada Q 2021 membukukan rugi bersih minus 2 miliar atau turun minus 502,6%. Wow, parah banget ini. Langsung ARB nih, feeling gua ARB nih PUBG. Lanjut. Ini adalah review rekomen emiten yang dimana kemarin gua ngerekomen ada 4 emiten yang bisa dilakukan untuk scalping. Dan ini adalah track recordnya, track record emiten-emiten tersebut, di mana itu adalah trading plan yang udah gue buat kemarin ya tanggal 1, bisa dicek deh di video sebelumnya di list ini gitu, di list list YouTube. Dan di sini bisa kelihatan ada realisasi trading tanggal 1 September 2021. Di sini gue menggambarkan adalah open, low, dan high. Kenapa? Karena inilah yang menjadi gambaran titik tertinggi dan titik terendah yang tercapai pada emiten tersebut pada pergerakan hari itu. PTBA di sini target beli 2170, 2180, ternyata low-nya menyampai 2170. Bisa kita beli di situ sebenarnya. Lalu target profit adalah 2190 dan 2210. Tercapai 2220. Take profit kalau kita ambil di situ aja di PTBA, fokus. Udah untung, udah cuan. Kita move ke selanjutnya MAPI. Target 725 740, low-nya tercapai 725. Jual 770 dan 780 tercapai. High-nya di 775. Bisa take profit 1-2%. Kita lanjut move BDMN. Buy 2515 2550, tapi di sini ternyata low-nya di 2600. It's okay. Karena kenapa persentase naiknya aja di bawah 50%, cuma 45,45% gitu. Jadi resiko loss-nya tidak sesuai target lebih besar gitu. Dijual di 2590 2660, ternyata high-nya di 3050. Very well gitu. Selanjut Tekim. Buy 7450 sampai 7525, ternyata low-nya sampai juga bisa kita beli di 7350 malah. Dijual di 7642 sampai 7800, ternyata tertinggi di 7700. Bayangin, dari 3 emiten PTBA, MAPI, dan Tekim sesuai dengan trading plan yang sudah gua berikan pada analisis teknikal saham pada hari kemarin gitu. Jadi ini sangat-sangat ngebantu teman-teman untuk
mengerucutkan dari 600 sekian emiten, nggak usah banyak-banyak dalam satu hari, apalagi kondisi kayak gini. Cukup 2, 3, 4 emiten yang teman-teman fokuskan pada perdagangan untuk esok hari tanggal 3 September 2021. Lalu ini adalah analis teknikal buat tanggal 3, ini salah ya, buat tanggal 3 September 2021. Yang pertama ada WMUU, Widodo Makmur Unggas Tbk. Di sini gue menggunakan indikator yang sama, yaitu adalah moving average 2 dan 5. Apa itu moving average 2 dan 5? Artinya rata-rata pergerakan harian bursa 2 hari kerja dan rata-rata pergerakan harian bursa 5 hari kerja gitu. Kenapa ambil 2 dan 5? Itu pertanyaan lagi selanjutnya. Itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar 1 minggu itu kita sudah tidak punya lagi itu emiten itu. Selanjutnya secara RSI berada di peak tertinggi, yaitu adalah titik krusial sebenarnya untuk yang mengalami kejenuhan beli ataupun overbought. Jadi potensi turun ada, tapi kita bisa memanfaatkan copeton di sini, copeton lagi, copetmologi di sini, scalping di sini, momentumnya. Karena kenapa? Karena ADX-nya melemah di 20. Artinya dia akan landai di sekitar 187. Gak jauh dari situ untuk sementara waktu. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk trading. Ini adalah trading plan-nya. Buy di 179 sampai 187. Cut loss di 172. Jual di 190 sampai 194. Persen naik 44,23%. Itu kemungkinan naiknya ya, prosentasenya sebanyak itu, artinya ada sekitar 60 sekian persen yang potensi turunnya lebih tinggi. Selanjutnya adalah ASRI. Case-nya sama, sudah mengalami golden cross, dia lagi banyak yang pengen beli tapi dia landai, jadi akan lebih ke arah sideways sebenarnya, dan ini dimanfaatkan lagi bisa untuk scalping sementara waktu, yaitu buy di 725 sampai 740, cut loss di 710, jual di 770 sampai 780, persen naik 54,24%. Selanjutnya yang terakhir adalah real. Real termasuk dalam salah satu saham gorengan yang luar biasa renyah. Artinya di sini bisa seketika naik yang signifikan, bisa seketika turun signifikan, tergantung bandar. Artinya bagi lu yang gua tertarik masuk real, tapi lu masuk dalam jumlah lot yang luar biasa banyak, jangan nyalahin kalau nggak sesuai trading plan malah dibanting sangat ke bawah. Ingat gitu. Di sini target plan untuk real karena dia very high, very sangat gorengan, very lemak kolesterol, maka dianjurkan tidak lebih dari 10 atau 20 lot untuk membelinya gitu. Buy di 107 sampai 115 lot, cut loss di 99, jual di 121 sampai 123, prosentase naik 50%. Artinya karena prosentasenya naik cuma 50%, mirip kayak judi. 50-50. 50 duit lu hilang, 50 lu balik lagi. Tinggal apa lu berani apa enggak, itu jawabannya. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan bursa hari ini. Semoga bermanfaat. Catat tuh emiten-emitennya. Kita lihat lagi besok apakah sama trading plan-nya tercapai. Oke, thank you for watching. Gue Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.